Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana perseteruan demi perseteruan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi dengan kuasa hukum teroris Tiva Roy Rismond sepertinya makin memanas dan makin mengerucut, teman-teman. Di mana saya mendapatkan sebuah video Ahmad Kozinudin balik menyerang menyemprot Faisal Assegaf dan disebut sebagai pahlawan kesiangan. Waduh. Rupanya Kozinudin kepanasan juga ya kan setelah dibombardir sama Faisal Assegaf. Tapi di sisi lain, ini yang paling membingungkan juga. Refli Harun juga ikut-ikutan menyemprot membungkam Ahmad Kozinudin. Loh. Ini rumit sekali nih, seperti cinta segitiga, teman-teman. Aduh, tapi kok bisa begitu ya? Apakah kepentingannya sudah berbeda-beda? Ataukah ada pembagian upeti yang tidak merata, teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, saya punya tayangan di mana Andi Azwan membongkar sebuah fakta menarik bahwa gerombolan teroris dan juga kawanannya ternyata berusaha untuk menghubungi Pak Dumatno dan minta ketemu. Nah, biasanya yang minta ketemu nih gerombolnya Rismond, gerombolannya Sentana dan lain sebagainya. Langkah update ya kan, itulah gerombolan-gerombolan itu, teman-teman. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana almarhum Lord Rangga ternyata sudah pernah memperingatkan kita semua mengenai tingkah laku dan kebusukan dari Roy Suryo. Dan ini sudah disampaikan dari bertahun-tahun lalu, teman-teman. Tapi mungkin baru hari ini kita sadar bahwa memang Roy Suryo ini wataknya seperti itu. Nah, oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis Bambang tadi 100 tahun, gak apa-apa, gak ada masalah saya. Memati di penjara 100 tahun gak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya, benar nggak? Andi Azwan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya, kan begitu? Makanya saya bilang enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Busuk. Makanya saya meminta semua pihak itu jangan berusaha menjadi mediator, mengklaim mewakili para pihak untuk memediasi, apalagi mendamaikan antara al-haq dan al-batil. Itu yang saya tidak setujui dari apa yang distatementkan oleh Jimli Asidiki dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai hanya dengan mediasi? Dan ketika Bung Freddy atau Jokowi saja tidak menginginkan mediasi ya, kami juga ingin terus tempur ke pengadilan. Lalu apa legitimasi orang-orang yang merasa ingin jadi pihak menengah seolah-olah jadi pahlawan gitu loh? Itu yang saya juga tidak suka itu Bung Freddy. Orang-orang seperti ini hanya apa? Ingin mencari keuntungan dari sebuah peristiwa di ujungnya saja. Padahal dia bukan dari bagian pihak, bukan juga bagian dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Gitu. Dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai hanya dengan mediasi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Tapi saya mau Tiva, Roy Suryo, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Dengan cara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan. Dia juga melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Tapi kalau tukang goreng cari subscribe, cari view, cari kenal di MK, cari tukang demo, emang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo
Wah, narasinya 1 ton. Dan cocologi. Kalau dari tadi yang terakhir terbaru Pak Roy Suryo, Anda dilaporkan ke polisi, tanggapannya gimana? Tanggapan saya artinya bahwa kepada saudara Suryo itu maling teriak maling, ya dia yang membuat, kemudian fitnah, ya karena ditujukan bahwa saya merubah Wikipedia, ternyata tidak. Jadi itu sudah ketahuan melalui CIS saya, yaitu Central Intelligence kami. Ternyata tidak ada yang membuat dari pihak kami. Itu buatannya Suryo. Ya, jadi otaknya otak kotor, semua dilaporkan. Coba Anda buka itu kasus riwayat Suryo itu. Siapa aja diadukan. Itu anak nakal tapi nggak aturan. Boleh jadi bandut tapi pakai aturan. Kemudian saudara Suryo dengan alasan menyelamatkan masyarakat yang mana? Ya, tidak bisa begitu. Kami hak melindungi segenap dunia, masyarakat dunia internasional, dan segenap tatanan masyarakat di dalamnya adalah di Indonesia juga di sini. Yang juga diselamatkannya adalah istri dia, anak-anaknya dia. Lalu kami diganggu semacam, kan gitu kan repot ya. Fotonya Dumatno nih, dia bilang ini anaknya Dumatno. Terus di sebelah itu ada anak muda, itu ponakan saya, dia bilang kan, stupid juga nih orang. Langsung saya bilang, kau lihat fotonya itu seperti apa? Perbedaannya juga ada tuh. Dan seingat saya waktu itu kan abang nggak sempat ada di acara itu kan? Ada. Mereka mencari kesempatan ini main pinggir jurang mereka nih. Makanya dia bilang, emang kayak begini mesti ngundang saya kan? Nah, untungnya minggu berikutnya saya diundang. Ya. Itu hari Rabu. Tidak ada yang bisa bantu. Tadinya itu saya tuh di CNN. Iya. Karena ada Roy Suryo di situ. Biasalah. Kalau Andi Aswan ketemu Roy Suryo, ratingnya pasti rame. Seru pasti rame. Itu jelas itu. Ya kan? Iya. Tapi jatuh jadi hari Rabu. Nah, ketika itu saya harus memutuskan salah satunya apa. Karena saya harus meluruskan, nanti harus meluruskan di panggung yang sama juga gitu. Iya, mengenai framing tentang Pak Dumatno Budi Utomo itu. Iya. Apakah mereka tahu bahwa saya berteman sama Dumatno Budi Utomo? Kan nggak ada yang tahu. Maka saya ngomong, ada buktinya kok, ya, ada fotonya, ada saya minta dia statement, ada semua. Iya. Wah itu peluru nih, senjata ini, kartu truf yang nanti masyarakat Indonesia menunggu-nunggu ya. Aiman saya kirim langsung. Tapi jangan langsung kontak saya Aiman. Tapi itu barang yang dulu dibuka ini. Saya nggak kejang, saya kirim ke Aiman aja. Kejang-kejang nanti. Saya nggak tahu lah, tiba-tiba Mas Budi ya, Dumatno itu kan Dumatno Budi Utomo, Mas Budi WA saya. Bukan dari WA, dari apa? Dari nomor yang biasa kami ini. Nomor luar negeri. Oke. Nggak sembarangan dia dapat. Kirim WA saya. Dia bilang, Roy Suryo itu udah kontak dia. Oh, Roy Suryo sudah kontak Pak Budi nih? Pokoknya tersangka itu udah kontak dia. Wow. Jangan panik nih. Maka saya kasih tahu. Oke. Emang nggak kontak, dia udah kontak kok. Minta ketemu. Berarti diam-diam ke Roy Suryo. Iya, dia ketemu Pak Dumatno ini. Iya, dia mau cari. Udah ketakutan ini. Apa itu? Tapi Dumatno nggak mau. Oh ya jangan Pak Dumatno karena saksi Pak, kunci ini. Mas Budi tuh nggak mau Mas Budi untuk ketemu dia. Jangan ketemu lah sama Mas Budi juga udah marah gerombolan peneliti abal-abal itu ya kan. Katakanlah dia kalau Mas Budi melaporkan mereka diangkut semua ada tuh. Iya, kan anaknya Pak Dumatno itu kan dibawa-bawa dan itu kan misinformasi lagi. Nggak bayangin mana anak Pak Dumatno yang itu Dumatno bukan anak. Iya, yang ditampilkan oleh si Rustam Effendi itu. Iya. Dan saya udah baca gelagat terus sampai itu gelagapan tapi ya dibantu oleh Roy Suryo itu kan. Dan sempat si Kosinudin itu sempat bisik, saya melihat waktu itu. Karena dia tahu bahwa itu bakal mungkin misinformasi. Jadi si Rustam Effendi ini terlalu nekat mengatakan ini fitnahan itu yang terbaru itu. Bahkan kan Abang sudah bilang kan anaknya Pak Dumatno kan lu aja ketemu nggak pernah ya. Lu kontak telepon aja nggak pernah gitu. Ya kan? Iya. Masa lu bisa yakin begitu yakin banget bahwa foto waktu Iya. Pak Jokowi bertunangan itu adalah Dumatno. Wih, kaget juga saya kan karena saya juga kan membaca buku A.M. Sujiatmi Mandes of Jokowi itu kan. Jadi saya nggak mungkin ini. Dalam buku itu kan yang ditulis oleh yang diterbitkan oleh Kompas itu sebelumnya itu. Ya saya ini Rustam Effendi ini misinformasinya jauh sekali. Ya, anaknya Pak Dumatno kan cewek kan? Cewek, anggota DPR. Nah, ini kan bagaimana saya bilang. Pertama dalam perspektif Jokowi yang tidak lagi jadi presiden tapi menjadi salah satu dewan penasihat dalam sebuah institusi sebenarnya yang disebut dengan Bloomberg New Economy, satu
lembaga yang sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi ya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tidak maju. Ini yang saya kira dari dulu kan selalu muncul pertanyaan apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Yang kedua tentu yang dilihat oleh publik dan tentu saja yang paling banyak ditunggu adalah apa nanti kira-kira statement kemudian juga pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk soal bagaimana tantangan ekonomi global di masa-masa yang akan datang, karena Bloomberg New Economy ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara-negara selatan dengan negara-negara utara itu bisa dikurangi secara signifikan. Inilah yang saya kira memang kiprah Pak Jokowi dalam konteks dunia internasional sedang ditunggu oleh publik, terutama kira-kira visi dan apa gagasan-gagasan besar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, terutama bagaimana cara menciptakan tatanan ekonomi global yang kemudian berkeadilan, tatanan ekonomi global yang kemudian sustain, dan ini tentu menjadi forum yang kemudian mencari titik temu antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pelaku bisnis di sektor swasta. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul nanti bagaimana pidato politik Pak Jokowi. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Jokowi ini naik panggung dan terutama ini merupakan forum dunia, dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa magnet politik seorang Jokowi masih kuat? Ya harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Karena kalau tidak salah, kalau kita membaca di websitenya Bloomberg ini, hingga saat ini pimpinan dunia termasuk juga pelaku di bidang bisnis ada kurang lebih sekitar 1.500 orang yang sudah bergabung di dalamnya, terdiri dari pemimpin pemerintahan, adalah mereka yang pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk juga adalah pelaku bisnis dan usaha. Jadi forum ini sebenarnya adalah untuk mensinkronisasi sekaligus mencari titik temu apa sebenarnya aspek ekonomi, aspek kepentingan yang bisa dipertemukan antara pimpinan dunia, pimpinan global dengan sektor swasta, terutama di bidang ekonomi, tentu untuk mengurangi disparitas yang selama ini mungkin kekayaan dan pemerataan ekonomi itu hanya terjadi di negara-negara maju. Inilah yang memang kenapa ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kemudian ditunjuk menjadi salah satu Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, para pendukung Pak Jokowi kan kemudian tepuk tangan. Semacam ingin memberikan pesan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tapi posisinya, peran-perannya itu masih dianggap cukup signifikan di kancah internasional. Karena memang bicara tentang Pak Jokowi tentu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menurut kalian gimana nih, teman-teman? Apa yang menyebabkan gerombolan teroris ini serta gerombolan pembenci Pak Jokowi ini semakin hari semakin ribut, semakin hari semakin saling adu mulut, saling serang, saling nyindir-nyindir. Tadi Bang Empel mengatakan bahwa ya kalau memang mudah kenapa Anda tidak datang dari dulu? Janganlah berusaha untuk menjadi pahlawan. Waduh. Kayaknya Bang Empel menyimak dengan seksama tayangan di Garuda TV ketika ada perdebatan panas, ada perselisihan tajam antara Refli Harun dan juga Faisal Assegaf. Makanya ya Bang Empel sedikit tersinggung gitu ya kan. Dan tadi Bang Empel sedikit marah-marah dan ngamuk-ngamuk lagi tuh. Katanya biar aja di penjara 100 tahun, 200 tahun. Waduh. Inilah yang tidak disenangi oleh Bung Refli Harun dengan kuasa hukum modelan seperti ini, teman-teman. Kuasa hukum yang hanya bisa memenjarakan klien-kliennya. Aduh, rumit sekali ya perseteruan mereka. Udah kayak segitiga bermuda, cinta segitiga. Aduh. Ini nggak ada habisnya nanti, teman-teman. Nggak ada habisnya. Ya mungkin habisnya ketika Roy Suryo benar-benar masuk bui gitu ya kan. Dan bocoran dari siapa? Bung Firdaus Oiwobo. Sebelum tahun baru mereka sudah dimasukkan ke dalam bui. Waduh, apakah benar demikian? Tapi sayangnya Bung Firdaus ini katanya bocorannya dari Allah. Waduh, susah juga ya. Dan tadi almarhum Lord Rangga sudah sangat luar biasa.
ternyata pernah mengingatkan kita semua bahwa kelakuan Roy Suryo itu ya maling teriak maling. Maling teriak maling, teman-teman. Mungkin ini bisa juga kita sematkan ketika Roy Suryo meneliti Fufu Fafa. Ya, mungkin maling teriak maling juga dia, ya kan? Dan Rismon juga maling teriak maling. Nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata ijazah S2 S3 Jepangnya ya nggak jelas juga gimana keasliannya, teman-teman. Ya inilah mereka maling teriak maling. Dan Rismon pernah mengatakan kepada Roy Suryo kalau dia ini nggak jelas, dasar keilmuannya nggak jelas, dia penipu dan lain sebagainya. Ya sesama penipu sekarang sudah menyatu, ya kan. Jadi ya penipu pangkat 2 mungkin namanya. Oke lah teman-teman, aduh luar biasa memang ya. Kalau ngurusin gerombolan-gerombolan peneliti abal-abal ini gak ada habisnya ya. Mungkinlah cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.